Kami Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon berkat Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Bersabdalah, berfirmanlah buat kami Tuhan. Sampaikan isi dan maksud-Mu, keinginan-Mu, hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami umat tebusan yang membutuhkan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Pakai kami semua Tuhan, baik kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Kami sungguh-sungguh memohon berkat Tuhan sungguh mengalir dalam hati kami. Kami ucap syukur demi nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita boleh kembali masuki hari yang kedua dalam konvensi kita yang ke-21. Tuhan izinkan saya boleh mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Silakan tampilkan slide-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah beberapa kali sudah pasti ya, mungkin yang sudah ada yang ratusan kali, ada yang sudah beberapa kali begitu ya menyampaikan Injil melalui metode evangelism explosion. Kita juga sudah mungkin beberapa kali mengajarkan kepada orang lain. Seperti biasa, kalau saya mau mengajar kelas, saya mencoba untuk mengulang kembali, mengingatkan kembali. Walaupun saya sudah hafal, tapi saya biasanya mempersiapkan diri secara pribadi, khususnya untuk kelas TT. Karena kelas TT kita perlu ada pendalaman yang lebih baik. Suatu saat ketika saya mempersiapkan untuk pelajaran kelas TT, saya sampai kepada sebuah pertanyaan. Masih ingat pertanyaan dialog yang pertama apa? Bukan pertanyaan diagnostik, tapi pertanyaan dialog. Menurut Anda, apa itu dosa? Suatu saat saya kembali sampai pada kalimat dialog ini. Saya sudah menyatakan atau menyampaikan atau bertanya kepada banyak orang. Saya sudah mengajarkan beberapa kali hal ini. Tapi ketika itu suatu hari, saya kemudian bertanya, pernah nggak tanya untuk diriku sendiri? Andi, menurut kamu apa itu dosa? Dan Tuhan sendiri yang bertanya kepada saya. Jangan-jangan kita ini sebagai orang Kristen, sebagai seorang aktivis rohani, kita sudah mengabaikan dan tidak lagi berpikir, saya percaya kita semua bukan seorang pezina. Kita percaya kita ini bukan seorang penjudi, kita ini bukan sudah meninggalkan dosa-dosa yang lama. Tapi masalahnya, ketika menghadap kekudusan Allah, pada hari itu Tuhan bertanya secara pribadi kepada saya, Andi, pernahkah kamu berpikir, menurut Andi, apa itu dosa? Saya mengajak kita sama-sama merenungkan ini, dan kita boleh melihat kita adalah orang-orang yang perlu belas kasihan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menyentuh kita, boleh membawa kita semakin dalam, semakin mengerti dosa itu bukan hanya tindakan, tapi sikap hati kita, pikiran kita, keberadaan kita semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita membaca Mazmur 73. Mazmur nomor 73. Mazmur 73 ini ditulis oleh seorang pemimpin pujian yang bernama Asaf. Dia ini banyak juga, selain Daud, dia juga banyak juga menuliskan lagu-lagu. Dan dia ini mempunyai sebuah kerinduan. Mazmur 73 mirip dengan Mazmur 37. Angkanya bolak-balik ya. Mazmur 37, Mazmur 73. Mazmur 73 berkata seperti ini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, kata Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual
Dalam Alkitab bahasa lain dikatakan orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka ini tidak pernah struggle. Mereka itu sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka ini tidak kena tulah, supaya lebih mengerti. Ada dalam bahasa Inggris dikatakan mereka ini tidak pernah mengalami human ills seperti orang-orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Dalam bahasa Alkitab lain ada terjemahan seperti ini. Dari hati mereka tertumpah kejahatan. Mereka ini sibuk dengan rencana-rencana jahat. Mereka menyindir dan mengata-ngatai. Kata-kata mengatai ini mengejek, scoff. Mereka mengejek dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Masalahnya mereka ini punya pengikut banyak. Mereka ini adalah orang-orang pengagum, mungkin punya subscriber yang banyak gitu ya. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi? Mereka mengejek. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara-saudara sekalian, kalau boleh kita rangkum, apa yang dimaksud orang fasik oleh Asaf? Orang fasik itu menurut Asaf, yang pertama adalah orang ini tidak percaya akan adanya Allah. Bahkan mereka mengejek melawan Allah. Yang kedua, hatinya selalu memikirkan yang jahat dan selalu melakukan pemerasan. Mereka ini bagaimana caranya? Supaya mereka punya banyak harta dengan cara-cara yang menipu, cara-cara yang merugikan orang lain. Yang ketiga, orang fasik ini susahnya adalah selalu sehat. Bahkan mereka ini gemuk, tapi juga hartanya terus bertambah banyak. Dan yang keempat, ini yang menjadi masalah. Pengikutnya itu tambah hari tambah banyak dan sama-sama menikmati hasil kejahatan ini. Saudara-saudara sekalian, Asaf pada saat itu berkata, hampir aku tergelincir. Masalahnya ada sebuah hal yang membuat Asaf terganggu dan menuliskan lagu ini. Dia mengarang lagu ini dan dalam izin Tuhan kita mendapati apa yang disampaikan oleh isi hati Asaf dan kita boleh membacanya saat ini sebagai firman dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, kenapa Asaf marah? Ada orang setelah pergi ke gereja, setelah melakukan pelayanan bertahun-tahun, ada orang yang melayani Tuhan, kita pergi, kita menjadi pelatih, kita menjadi guru tapi kemudian marah. Ada orang yang sudah melakukan hal-hal baik, ada orang yang sudah melakukan penginjilan, tapi kemudian ujung-ujungnya marah. Saya percaya Anda sudah pernah Tuhan izinkan melihat air mata yang turun ketika Anda menceritakan Yesus. Ada pertobatan dari orang yang diceritakan. Tidak semua orang yang kita ceritakan Injil mencucurkan air mata. Tapi saya percaya kalau kita melakukannya secara rutin dan berulang-ulang, Tuhan izinkan. Ada orang yang kita bertemu dengan dia. Ketika kita melihat orang bertobat, bagaimana sikap hati kita? Sukacita ya, sukacita. Tapi Alkitab menuliskan, ada satu orang nabi. Dia ini bukan menginjili satu orang. Ada 120.000 orang bertobat, satu kota bertobat karena dia berkhotbah. Tapi setelah 120.000 orang bertobat ini, dia marah sama Tuhan dan dia berkata, selayaknya aku marah sampai mati.
Siapa dia? Saudara-saudara sekalian, ada orang yang sudah melakukan sebuah aktivitas rohani, tapi ujung-ujungnya marah. Pertanyaannya, kenapa marah? Asaf menuliskan kepada kita, dan ketika saya membaca dan merenungkan hal itu, saya pun bercermin dari firman Tuhan ini. Asaf berkata, aku ini cemburu kepada orang-orang pengejek-pengejek itu. Aku ini cemburu kepada mereka. Kenapa cemburu? Karena aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi inilah masalahnya. Masalahnya adalah ketika saya sudah melakukan sebuah aktivitas rohani, ketika saya sudah demikian setia bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi ketika saya memalingkan muka kepada orang yang gak pelayanan, memalingkan mata saya kepada orang-orang yang gak pernah ke gereja, yang gak pernah bersaat teduh, yang gak pernah berdoa kepada Tuhan, tapi hidup mereka kok lancar ya. Mereka ini kok enak ya. Inilah sumber kemarahan. Bapak Ibu sekalian, mari kita selidiki hati kita. Apa alasan kita melakukan aktivitas rohani? Apa alasan kita pelayanan? Apa alasan kita memberikan persembahan? Apa alasan kita menjadi tergabung dalam pelayanan EE ini? Apa alasan kita? Saudara-saudara sekalian, seringkali kita berpikir dengan cara berkat dan kutuk, reward atau punishment. Di Alkitab ada ya, yang setia dapat berkat, yang melawan Tuhan dapat kutuk. Jangan-jangan kita melakukan aktivitas-aktivitas rohani ini berpikir atau kita melandasinya berdasarkan ini. Saya pikir semua agama, semua orang yang mengaku adanya Tuhan melakukan aktivitas-aktivitas ini dengan alasan ini. Ada masalah, ada bahaya. Kalau kita berpikir, kalau kita melakukan aktivitas rohani, kalau kita melandasi pelayanan kita berdasarkan berkat dan kutuk, ada masalah, ada bahaya. Yang pertama adalah kita ini memandang diri terlalu bernilai. Saya ini pelayanan, dia enggak. Saya tiap hari keluar, sebelum keluar rumah saya saat teduh baca Alkitab, dia enggak. Saya ini rajin loh kasih persembahan, dia enggak. Kita sudah mencap diri kita sebagai orang yang lebih baik dari orang lain. Jangan-jangan kita kemudian tidak pernah bertanya lagi, menurut kamu sendiri apa itu dosa? Kita sudah melihat dia berdosa, saya enggak. Kalimat ini seringkali kita ajukan, tapi tidak pernah kita bercermin kepada diri sendiri. Karena kita sudah mencap, kita adalah orang yang lebih baik dari orang lain. Celaka yang kedua adalah, kita memandang Allah berhutang kepada kita. Setelah kita melakukan aktivitas-aktivitas rohani, kita memandang Tuhan, catat loh ya, aku tadi pelayanan, aku jadi pelatih EE, sudah 3 kali bulan ini Tuhan. Kayaknya Tuhan masih utang sama saya. Aku udah pergi loh Tuhan, bensinnya aku sendiri yang bayar loh Tuhan. Engkau utang sama saya Tuhan. Walaupun kita enggak sebutkan, tapi dalam hati kita terbersit. Tuhan utang sama saya. Saudara-saudara sekalian, dan kalau kita lakukan, kalau kita mendasari pelayanan kita dengan hal ini, kemudian kita akan melihat ketika kita memalingkan muka kita, ketika kita melihat tokoh orang lain yang gak percaya sama Tuhan, ketika kita melihat kehidupan orang lain tetangga kita yang gak percaya sama Tuhan, dan ketika itu kemudian kita membandingkan,
Kejadian ini bukan satu hari, tapi setelah bertahun-tahun kita aktif pelayanan. Dan kemudian suatu saat kita merenung dan melihat, oh tetangga saya kok seperti itu ya. Hidupnya kok lebih enak. Dan kemudian kita menyesal. Seperti Asaf. Dalam hati kita mengatakan kita menyesal. Aku cemburu kepada pembual-pembual itu. Hidup mereka lebih enak, badan mereka lebih sehat. Aku ini pasang ring 3 atau 4 begitu ya. Mereka gak pernah kena COVID. Kok aku kena COVID parah lagi. Mereka gak kanker, tapi aku kanker loh. Mereka gak pernah ngerti apa yang namanya bangkrut. Bahkan sekarang usaha mereka tambah maju. Kemudian ada dialog dalam hati kita. Jangan-jangan saya salah pilih Tuhan. Jangan-jangan saya salah ikut pelayanan EE. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita melihat. Saya tertarik dengan sebuah ajaran yang mengubah hampir setengah dunia. Dan saat ini, ajaran ini yang disebut dengan materialisme, bukan matre ya, tapi materialisme. Sebuah ajaran, sebuah pola pikir yang dicetuskan sudah beberapa waktu yang lalu dari abad 18. Saya melihat dari materialisme menjadikan asal dari komunis. Komunis masih ada saat ini walaupun tidak secara praktis. Tapi orang-orang ini bisa mengubah dunia, bisa mengubah cara ekonomi dunia, bisa mengubah cara berpikir pemimpin-pemimpin dunia, bisa mengubah sampai terjadinya perang dingin antara Amerika dengan Rusia. Salah satu yang terlibat bernama Karl Marx. Karl Marx punya kakek dan papa mama orang-orang yang religius. Mereka adalah orang Jerman. Mereka keturunan Yahudi dan mereka ini punya kitab-kitab Yahudi. Papa mamanya terlibat dalam kegiatan pengajaran Yahudi ortodok. Tapi Karl Marx memilih cara pemikiran yang lain. Apa yang dipikirkan Karl Marx? Salah satu kutipannya berkata seperti ini. Agama adalah keluhan makhluk yang tertekan. Secara umum, kita menjalani hidup tertekan enggak? Tertekan ya? Ada masalah bukan? Ada masalah, ada sakit, ada sesuatu yang enggak bisa kita beli, ada sesuatu yang kita ingini, tapi enggak mampu. Agama adalah sebuah keluhan makhluk yang tertekan. Perasaan dunia tanpa hati, sebagaimana ia adalah suatu roh zaman tanpa roh. Agama adalah candu rakyat. Ini perkataan Karl Marx. Salah satu kutipan yang lain seperti begini. Mengapa dikatakan sebagai candu? Begini menurut Karl Marx. Agama menjadi candu karena masyarakat cenderung melarikan diri ke langit. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Menurut Karl Marx, agama hanya untuk orang-orang lemah. Orang-orang lemah ini adalah orang-orang yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Kita adalah makhluk yang tertekan. Kita suatu hari pernah merasakan sakit. Entah sakit yang biasa atau sakit yang serius. Kemudian ketika makhluk ini sakit, ketika makhluk ini tertekan, datang pendeta. Pendeta berkata, di sana loh di langit, ada yang namanya Tuhan. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha penyayang. Ayo kita doa sama yang di langit sana. Orang-orang yang lemah percaya sama pendeta ini. Maka dari itu mereka menumpahkan isi hatinya kepada yang di langit. Ini hanya untuk orang-orang lemah. Agama menjadi candu
menjadi obat penenang, kata Kamak, dan hiburan yang melenakan. Seolah-olah penderitaan itu tidak ada. Kamak kemudian melanjutkan, kita sebagai makhluk yang tertekan, kita pengen handphone baru. Handphone lama ini udah jatuh, pecah lagi kacanya, begitu kan. Malu kalau dikeluarkan dari saku atau dompet, aduh. Tapi mau beli handphone baru nggak cukup uangnya. Anak masih butuh baju seragam. Kita sebagai makhluk tertekan, kemudian kata Kamak, kita menumpahkan isi hati kita ke yang di langit. Saudara-saudara sekalian, Kamak ini mengatakan seperti ini. Orang-orang lemah ini percaya pendeta ini memberikan obat penenang. Pendeta-pendeta ini memberikan sebuah perkataan yang menghibur dan berkatakan ada yang di langit yang maha kuasa dan dia mendengar. Yuk kita berdoa. Hanya orang-orang lemah yang akan percaya kepada perkataan-perkataan pendeta. Dan kemudian Kamak berkata, seharusnya kita menumpas pemikiran tentang agama ini. Karena ini adalah candu buat masyarakat. Kita harus ajarkan orang-orang makhluk-makhluk yang tertekan ini berkata, jangan percaya sama yang di atas, kerja. Kita harus buat obat yang mujarab. Kita perlu buat rumah sakit yang hebat. Kita harus jawab, bukan di langit, bukan yang di langit memberikan sebuah janji-janji manis. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita bercermin dengan perkataan Kamak, tidak sepenuhnya salah. Menolak keberadaan Allah pasti salah, tapi menolak keberadaan cara berpikir manusia yang tertekan ini, jangan-jangan kita pun termasuk di dalamnya. Kita adalah makhluk-makhluk yang tertekan. Dan kemudian kita berpikir agama itu adalah sebuah cara untuk lepas dari penderitaan. Agama yang saya lakukan, pelayanan yang saya lakukan, saya membuat Tuhan itu kemudian menjadi berutang. Dan dia seharusnya membayar semua pelayanan saya, semua pekerjaan yang saya lakukan rohani ini untuk melepaskan saya dari penderitaan. Kalau saya tetap menderita, marah dong sama Tuhan. Atau jangan-jangan kita melihat agama itu adalah jalan keluar atau pelarian untuk keinginan manusia. Seperti tadi, keinginan manusia itu tanpa batas. Kita baru beli komputer baru, ada komputer yang lebih baru, lebih keluar. Kita beli handphone baru-baru, ganti saja, ada beberapa hari keluar handphone yang lebih canggih. Keinginan manusia tanpa batas. Semuanya kita inginkan dan dunia menawarkan hal itu. Tapi jangan-jangan kita sedang melarikan diri kepada agama. Kita mencari jawaban dan hanya melalui agama kita ingin mendapatkan keinginan kita. Kita memperalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan dengan aktivitas rohani? It is all about God. Kalau kita melayani adalah semuanya tentang Allah, tidak ada tentang manusia. Amin. Ketika Anda melayani Tuhan, itu bukan tentang saya, tapi kita lakukan untuk semuanya hanya untuk Tuhan. Kalau Anda datang dalam ke gereja mengikuti kebaktian, ini semua yang kita lakukan adalah semuanya tentang Allah. Tidak ada tentang manusia sama sekali. Seringkali kita ke gereja dan pilih-pilih, aduh ini lagunya gak enak. Aduh yang itu, ininya gak enak. Aduh yang ini, itunya gak enak. Gak enak buat siapa? Seringkali kita berpikir dan gereja pun ambil bagian. Sekarang sudah tidak asing di kota-kota besar. Setiap akhir kebaktian ada kopi, ada kue, ada makanan.
Nanti timbul lagi yang di sebelah sana. Ada kopi, ada kue, ada makanan, ada pijat gratis. Mungkin begitu ya. Saudara-saudara sekalian, yang kita lakukan semua aktivitas rohani kita, seharusnya ini adalah semuanya tentang Allah. Kalau kita melayani Tuhan, keluar uang bensin sendiri, ini adalah semuanya tentang Allah. Bukan tentang lembaga EE-nya, bukan tentang metode EE-nya, bukan tentang apapun juga. Ini semua adalah tentang Allah. Tidak ada manusia sedikit pun di sana. Kalau kita berpikir dengan cara demikian, kita akan berfokus hanya kepada Allah. Kita akan menikmati sebuah kebaktian. Kita akan mengikuti sampai selesai. Baru dikatakan selesai, baru kita keluar dan kita boleh menikmati. Semuanya adalah tentang Allah. Dari awal sampai doa berkat, semuanya adalah tentang Allah. Tidak ada saya sama sekali di sana. Dan yang kedua, hanya Allah yang patut dimuliakan. Hanya Allah yang patut kita muliakan dan kita sembah. Dan Dia layak untuk itu. Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan kita mengajarkan di EE itu kita mengkontraskan antara apa itu upah, apa itu anugerah. Betul ya? Di awal kita sudah jelaskan, upah itu harus bayar, anugerah itu gratis, cuma-cuma. Tapi jangan-jangan kita sendiri pun yang ngomong demikian. Kita punya pemahaman, kita punya pengertian. Saya jadi pelatih EE, saya jadi guru EE, saya jadi orang yang datang untuk melayani Tuhan. Jangan-jangan saya melakukan semuanya itu untuk upah. Saya menuntut Tuhan untuk bayar semua hasil pelayanan saya. Kita tidak pernah menghidupi dan kita sulit sekali mengerti tentang anugerah Tuhan. Kita sulit sekali mengerti tentang apa artinya anugerah. Jangan-jangan upah, konsep upah itu sudah berkarat, berurat akar dalam pelajaran anugerah manusia. Berurat akar dalam pikiran kita sendiri pun. Kita berpikir bahwa Allah itu berhutang kepada kita. Dan kita mengharap dan kita menghidupi konsep upah secara praktis dalam hidup kita. Kita nggak ngerti tentang apa itu anugerah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengerti konsep anugerah, semua aktivitas rohani ini, ketika datang ke gereja, kita akan melayani Tuhan, kita akan melakukan apapun juga, kita ngerti untuk tujuan apa. Hanya Allah yang dimuliakan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, setelah saya mengerti tentang anugerah, apa tujuan ketika kita melayani Tuhan? Apa tujuannya? Apa dasar kita melakukan perbuatan baik? Untuk apa? Saya lebih setuju ini adalah sebuah perkataan tentang mengasihi Tuhan. Ketika saya menjelaskan apa artinya perbuatan baik, minta maaf, saya menghindari istilah mengucap syukur. John Piper berkata seperti ini, konsep mengucap syukur itu ada segi negatifnya. Mama saya dulu punya tetangga ya, ketika saya kecil saya ingat, kalau dalam hari raya tertentu tetangga sebelah kirim rantang ke mama saya. Di dalam rantang tentunya nggak kosong ya, ada isinya kan. Ketika mama saya mau kembalikan rantang ini, apakah kosong? Pasti diisikan juga ya. Dan kemudian rantang itu dikembalikan. Besoknya rantang balik lagi tuh. Dan kemudian tukar-tukaran rantang terus-terusan begitu kan. Saudara-saudara sekalian, ucapan syukur itu modelnya apa seperti itu? John Piper berkata, kalau konsepnya seperti itu, kita seperti barter dengan Tuhan. Saya lebih setuju apa artinya perbuatan baik.
Apa artinya aktivitas rohani? Kini adalah sebuah bukti karena saya mencintai Tuhan. Mengapa kita berbuat baik? Mengapa kita melayani Tuhan? Mengapa kita datang beribadah dengan tidak terlambat? Kenapa? Karena saya mencintai Tuhan. Cinta itu harus ada bukti. Betul ya? Ibu-ibu, kalau suami Anda berkata aku cinta padamu, tapi ketika Anda ngepel, suaminya cuma main game, cuma baca berita. Anda sibuk, anak nangis, Anda sibuk lari sana lari sini, tapi suami Anda hanya berkata, aku cinta padamu. Apa namanya? Gomba. Namanya gomba, ngomong doang. Cinta harus ada bukti. Cinta harus ada bukti. Dan Tuhan menuntut kita, kasihilah Tuhan Allahmu. It's tentang Tuhan semua. Ini semuanya adalah tentang Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara sekalian, apa artinya kita melayani Tuhan? Kalau kita mengerti konsep anugerah, kita akan berjuang karena saya mengasihi Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Kalau saya datang kebaktian, walaupun saya bertugas, saya tidak akan terlambat. Karena saya mencintai Tuhan saya. Ketika saya menjadi seorang suami, walaupun saya harus pergi seorang diri dan punya kesempatan untuk ini dan itu, saya tidak melakukannya karena saya bukan mencintai istri saya saja, tapi saya mencintai Tuhan saya. Cinta yang membakar, membuat konsep anugerah ini menjadi melekat, menghindari kita dari konsep upah, mengasihi Allah, mabuk cinta. Saya senang dengan istilah ini, mabuk cinta kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita masuk dalam anugerah, dalam pemikiran anugerah Tuhan, kita akan menikmati persekutuan dengan Allah. Kita akan menikmati persekutuan dengan Allah itu sendiri. Ini adalah sebuah misteri besar yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana mungkin seorang Paulus yang ada di penjara di bawah tanah, dengan belenggu di kakinya, dengan makanan yang terbatas mungkin sudah basi, tapi Paulus bisa memberikan firman-firman yang menyegarkan jiwa. Bagaimana mungkin Petrus yang ada dalam sebuah penderitaan, dia memberikan sebuah kalimat-kalimat yang meneguhkan iman. Kalau Petrus dan Paulus memikirkan dengan konsep upah, mereka ada di penjara dan marah. Seperti Yunus, selayaknya aku marah sampai mati. Tapi Paulus dan Petrus mengerti dengan jelas apa itu anugerah. Cinta yang begitu dalam tidak bisa dikubur oleh penderitaan saat itu. Ini adalah sebuah misteri yang tidak mungkin kita jelaskan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita bukan sedang melarikan diri. Kita bukan sebagai orang-orang lemah yang menurut Kalmak yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita sungguh-sungguh menikmati hubungan dan persekutuan dengan Allah itu. Walaupun kita sedang menangis, walaupun tubuh ini sedang digerogoti dengan penyakit, walaupun ada masalah besar terjadi, kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan ini sebagai hubungan pribadi. Bapak Ibu sekalian, sebuah pertanyaan. Kalau begitu, kenapa Tuhan tetap memberikan berkat kepada orang fasik? Ini adalah anugerah umum. Anugerah umum. Mari kita lihat sebentar. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita memaksa Tuhan keluar dari kodrat ilahinya. Seringkali kita memaksakan Allah ini bertindak sesuai dengan pikiran manusia. Apa yang menjadi kodrat ilahi dia?
Dalam khotbah di bukit, dalam Matius 5 dikatakan seperti ini. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Kodrat ilahi Allah yang kita percayai, Dia ini memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik. Dia tidak peduli orang ini jahat, menolak Tuhan, mengejek Tuhan. Dia gak peduli. Dia tetap berikan matahari kepada orang jahat. Dan juga kepada kita orang baik. Dan juga Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Inilah kodrat ilahi. Kenapa ada anugerah umum? Allah tidak melihat berdasarkan perbuatan. Tidak. Allah melihat bahwa Dia punya kasih yang demikian besar. Dia punya anugerah umum yang demikian banyak, baik kepada orang yang membenci Tuhan ataupun kepada orang yang menyembah Tuhan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau begitu kenapa Allah membiarkan pencobaan kepada orang-orang yang sudah menyembah Dia, kepada orang-orang yang sudah melayani Dia? Kenapa Allah berikan pencobaan? Yang pertama, Allah ingin mengkuduskan umatnya. Melalui pencobaan, melalui ujian, Allah punya tujuan. Allah membiarkan iblis mencobai kita. Iblis menggocok kita. Dia punya satu tujuan. Tujuan yang punya dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah Dia ingin menguduskan umatnya. Suatu saat, in his time, Salomo diizinkan untuk membangun bait Allah. Menurut ensiklopedia 960 sebelum Masehi, bait Allah yang pertama dibangun. Bait Allah demikian megahnya. Di dalamnya ada peralatan-peralatan, semua dinding-dinding juga dilapis dengan emas. Zaman Salomo, zaman keemasan dan juga benar-benar banyak emas. 960 sebelum Masehi, Salomo mendirikan bait Allah ini. Tapi ternyata bukan hanya Yahweh yang ada saat itu. Mereka orang-orang bangsa-bangsa asing menyembah Baal, menyembah Moloch, menyembah Asitoret, menyembah dewa-dewa lain. Bukan hanya Yahweh sendiri yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Kalau ngomong dalam bahasa lain, Tuhan Allah kita punya pesaing-pesaing. Bangsa-bangsa tidak percaya kepada Yahweh. Bangsa-bangsa lebih menyembah kepada Baal. Bangsa-bangsa lebih menyerahkan anaknya untuk dibakar hidup-hidup sebagai persembahan kepada Moloch. Orang Israel tergoda. Orang Israel ambil bagian untuk menyembah selain Yahweh. Masalahnya, ketika mereka beralih hati, Tuhan izinkan in his time 586 sebelum Masehi, dalam nubuat bertahun-tahun Tuhan memakai Yeremia, Tuhan memakai nabi-nabi lain, dan kemudian 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar yang disebut dengan hambaku yang dari utara itu datang, korek semua emas yang ada, ambil perhiasan-perhiasan, ambil perabot-perabot untuk upacara-upacara yang dari emas, dibawa ke Babel. Ketika saya merenungkan hal itu, hanya untuk tujuan mengkuduskan umatnya, reputasi Allah digadaikan. Allah gak pikir panjang, namanya dicela. Baal yang menang, Yahweh yang kalah. Asitoret yang menang. Yang benar sejati adalah Moloch, bukan Yahweh. Allah itu mengajarkan kita, kuduskan nama Tuhan. Tapi ketika umatnya beralih demi mengkuduskan umatnya, Allah rela namanya dicemarkan. Allah rela namanya dihina hanya demi mengkuduskan umatnya. Allah gak pikir panjang.
Allah rela dicemooh oleh bangsa-bangsa lain. Demikian juga kita mengalami sebuah dekade saat ini di YouTube dan yang di lain-lain. Kita orang Kristen mengalami juga hinaan. Allah kok ditelanjangi, Allah kok dihina. Namanya Allah kok biar dibiarkan auratnya terlihat. Kita mengalami hinaan. Allah yang kita sembah dan kita kasihi, saat ini kita menanggung juga hinaan bahwa Allah kita kalah. Allah kita dihina tapi dia tidak pikir panjang. Namanya yang kudus itu dia rela gadaikan hanya satu tujuan, demi mengkuduskan umatnya. Ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan ampuni saya. Hidup saya, waktu saya, hati saya, sering saya gadaikan hanya untuk saya. Saya gak mengerti tentang tujuan Allah. Allah bayar semuanya untuk satu tujuan. Anda yang masih senang-senang dan berkata, gak apa-apa, ini dosa kecil kok. Ada satu tujuan besar. Allah rindu dan menantikan kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Dia. Allah rindu dan menginginkan, Tuhan, walaupun itu tidak dosa, tapi saya untuk tidak melakukan ini, supaya saya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Saya rela meninggalkan hal ini hanya karena saya mencintai-Mu, Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita seringkali menyepelekan dosa. Kita seringkali, Roh Kudus terus berulang kali berkata kepada kita, hal-hal kecil yang mungkin kita lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan tetap saat ini kita tetap lakukan dan berkata, gak apa-apa kok, ini sih kecil, gak apa-apa, lumrah. Tapi demi mengkuduskan umatnya, kita harus sadar dan paham Tuhan bayar demikian mahal. Tuhan bayar demikian mahal. Kalau kita tidak menangkap maksud dan tujuan Tuhan, Tuhan bayar terlalu mahal untuk kita. Saudara-saudara sekalian, selain tujuan mengkuduskan umatnya, pencobaan ini seringkali diberikan kepada Tuhan kepada kita. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tujuan yang lain, supaya kita dimurnikan. Tuhan ingin hati kita. Apakah hati kita masih tertuju kepada upah, masih tertuju kepada hal-hal lain selain Tuhan? It is about God. Ini semua adalah tentang Tuhan. Hidup kita sepenuhnya adalah tentang Tuhan. Tapi seringkali hati kita belum murni. Tuhan mau tes kita. Di mana hati kita? Seringkali saya marah. Seringkali saya kecewa dengan Tuhan. Karena apa sih? Karena masalah uang, karena masalah kesehatan, karena masalah pergumulan-pergumulan lain. Tuhan mau tanya, di mana hatiku? Di mana hatiku? Ketika masalah terjadi, ketika kita ngomel sama Tuhan, sebenarnya kita sudah tahu di mana hati kita. Tuhan hanya sekedar penguasa langit, dan kita sebagai makhluk lemah yang marah kepada Dia, kata Kalbat. Jangan-jangan kita hanya minum obat penenang yang hanya melenakkan diri, dan kita salah konsep kita tentang Allah kita. Tuhan ingin memurnikan tujuan kita. Asaf pada akhir bagian perenungannya menuliskan setelah dia mendapatkan hal ini.
Dia akan kemudian menuliskan seperti yang pujian yang tadi kita naikkan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Tadi Asaf berpikir dan punya hati yang marah kepada Tuhan. Dia hanya melihat orang-orang fasik yang gemuk tubuhnya, yang sepertinya mendapatkan berkat Tuhan. Tapi ketika Asaf masuk dalam konsep anugerah, Asaf menyimpulkan dan menutup pujian Mazmur 73 ini dengan kata demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Kita gampang sekali nyanyikan lagu ini. Apa benar? Apa benar hati kita sudah mengerti tentang namanya anugerah? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Orang yang mengerti konsep anugerah akan menyanyikan lagu ini dan mengimani dan menghidupinya. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini? Dalam Alkitab kita ada dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tahu bedanya? Mengapa disebut Perjanjian Lama? Dimulai dengan kata perjanjian. Kenapa mesti dari perjanjian? Karena Allah berjanji, betul ya? Itu perjanjian itu karena Allah yang berjanji. Perjanjian Lama mengikuti konsep upah. Kalau kamu begini, maka aku akan begitu. Kalau kamu setia, Tuhan akan berikan berkat. Kalau kamu tidak setia meninggalkan Tuhan, maka ada kutuk. Masalahnya, ketika Tuhan memberikan janji itu kepada orang-orang dalam perjanjian lama, mereka bisa melakukan enggak? Mereka bisa melakukan enggak? Tidak. Mereka tidak bisa melakukannya. Semuanya menyeleweng. Semuanya menyeleweng. Bukan Tuhan yang ingkar janji, tapi umatnya ingkar janji. Kemudian Tuhan memperlihatkan, ini loh gambaran manusia. Mereka tidak pernah memberikan hatinya kepada Tuhan. Mereka hanya sekedar ingin mendapatkan berkat. Hari ini ikut Tuhan, besok lagi ikut yang lain. Saudara-saudara sekalian, jangan pikir kita orang-orang yang lebih baik. Kalau kita mengikuti konsep upah ini, kalau kamu setia, kamu akan dapat berkat. Kalau nggak setia, nggak ikut Tuhan, nggak dapat berkat, dapat kutuk. Kalau kita ikuti hal seperti ini, kita lebih banyak dapat berkat atau lebih banyak dapat kutuk? Ayo ke gereja, kita datang ke gereja ya. Tapi apa benar-benar hati kita tertuju kepada Tuhan? Kita duduk di sini, jangan pikiran kita kepada yang lain. Nanti siang makannya apa ya? Ketika kita duduk di gereja, seringkali kita sebagai orang berdosa, ini khotbahnya lama banget sih, nggak amin-amin sih. Seringkali kita walaupun melakukan aktivitas rohani, kalau Tuhan memakai konsep berkat dan kutuk, kita lebih banyak kena kutuk. Walaupun sepertinya kita pelayanan, seringkali kita pun pelayanan dengan setengah hati. Malu dong. Saya udah disebut dalam tim sebagai pengurus tim. Kalau nggak datang malu dong. Bukan malu sama Tuhan, malu sama orang. Kita pelayanan pun seringkali kita berangkat dengan setengah hati. Aduh capek bener. Tapi nggak ada yang bisa menggantikan saya untuk mengajar. Ya udahlah saya pergi. Ketika penginjilan sendiri pun, saya harus mengaku jujur di hadapan Tuhan. Ketika saya pergi menyapa untuk orang di sebelah saya, seringkali saya melakukannya karena saya punya tekanan dalam hati. Lu guru lu pengurus ngomong orang untuk nginjil, kamu sendiri kok nggak nginjil? Ya udah saya memaksakan diri untuk menginjil. Seringkali perasaan bersalah yang mendorong saya untuk PI. Saya harus mengaku jujur di hadapan Allah saya. Seringkali saya bukan karena mencintai Tuhan. Seringkali saya bukan karena kerinduan saya mengasihi Tuhan.
Tapi hanya karena saya tidak takut dengan perasaan bersalah. Karena perjanjian lama yang sudah tidak bisa digenapi. Tuhan memberikan, inilah perjanjian baru yang dimentaraikan dengan darah. Perjanjian baru adalah Yesus mati ketika kita masih berdosa. Itu bukan konsep upah, itu anugerah. Tuhan bayar duluan. Kita nggak kerja apa-apa, Tuhan berikan pembayaran itu cuma-cuma, gratis, dan itu lunas. Maka disebut dengan perjanjian baru. Inilah anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang yang mengerti tentang anugerah Tuhan menuliskan hal ini. Paulus berkata, tetapi aku yang dahulu mencari keuntungan untuk diriku, tapi sekarang dulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Kristus adalah segala-galanya. Dia juga menuliskan, bisa tolong? Sorry. Yang kedua, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita. Orang yang mengerti tentang konsep anugerah, dia siap menderita untuk Kristus. Bagaimana kita? Setelah kita melayani Tuhan, setelah kita bekerja melakukan hal-hal ini, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai penutup, mari kita lihat hal berikut ini. Mungkin Anda sudah pernah melihat hal ini. John Stephen Akhwari. Dia adalah seorang pelari maraton dari Tanzania. Dia ikut lari maraton di Meksiko dalam acara Olimpiade tahun 1968. Ini sudah lama sekali. 1968 Olimpiade di Meksiko. Ada seorang atlet yang bernama John Stephen Akhwari. Dia ini seorang pelari jarak jauh dari Tanzania. Mari kita lihat videonya. Lomba lari ini harusnya menempuh 42 km. Tapi sejak kilometer ke-19, Akhwari ini menderita karena kram kaki dan juga cedera otot. Ada ambulan, panitia menawarkan untuk dia berhenti sampai kilometer 19 saja. Akhwari tetap memaksakan diri. Panitia harus membebat kakinya yang kram dengan berjalan tertatih-tatih. Dia tetap memaksakan diri untuk ikut. Juara pertama masuk 2 jam 20 menit. Akhwari masuk stadion 3 jam 25 menit. Sudah 1 jam lebih. Sudah tidak ada medali emas, sudah tidak ada medali perak, sudah tidak ada medali perunggu. Semuanya sudah dibagikan. Akhwari tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi dia tetap berlari. Dia tetap berlari. Sebuah perkataannya yang dikutip menjadi sebuah perkataan. Tanzania mengirim saya 5.000 mil. Jarak Tanzania dengan Meksiko itu kira-kira 8.000 kilometer. Tanzania mengirim saya 8.000 kilometer bukan untuk mengikuti maraton. Tanzania mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan. Harusnya itu menjadi tekad kita bersama. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya, kata Paulus, dan sudah mencapai garis akhir. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Maukah itu menjadi tekad kita? Mari kita berdiri. Mari kita nyanyikan pujian. Baitnya bisa ditampilkan.
tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku